dan di bawah permukaannya ribuan spesies ikan dan karang hidup berdampingan. Inilah Raja Ampat, Papua Barat Daya, surga dunia yang diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di Indonesia. Namun, di balik keindahan itu, kini ada ancaman besar. Penambangan nikel mulai masuk ke pulau-pulau kecil Raja Ampat. Aktivitas ini mengancam ekosistem yang telah ribuan tahun terjaga. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan tambang mulai membuka lahan di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Hutan dibabat, tanah dikupas, dan alat berat bekerja siang hingga malam. Semua ini demi nikel, logam yang kini sangat dibutuhkan untuk baterai mobil listrik dan teknologi masa depan. Tapi apa dampaknya? Pengerusakan lingkungan terjadi ketika ekosistem alami berubah dan kehilangan fungsinya. Di Raja Ampat, pengerusakan ini terlihat dari hutan yang hilang, tanah yang longsor, dan laut yang tercemar. Akibatnya terumbu karang rusak, ikan-ikan mati, dan masyarakat adat kehilangan sumber air bersih dan pangan. Ruang lingkup kerusakan ini sangat luas, bukan hanya daratan yang rusak, tapi juga laut, pesisir, bahkan kehidupan masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan laut Raja Ampat. Dari sisi administrasi, setiap perusahaan tambang wajib punya izin lingkungan dan dokumen AMDAL. Jika syarat ini tidak dipenuhi, izin bisa dicabut dan kegiatan harus dihentikan. Dari segi perdata, masyarakat dan pemerintah bisa menggugat perusahaan yang merusak lingkungan. Mereka berhak menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dari sisi pidana, siapapun yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan pencemaran atau pengerusakan lingkungan bisa dipidana. Sanksinya bisa berupa denda besar, bahkan penjara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian masalah lingkungan bisa dilakukan lewat dua jalur. Pertama, secara non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi. Di sini semua pihak duduk bersama mencari solusi, misalnya dengan kompensasi, pemulihan lingkungan, atau kesepakatan penghentian aktivitas tambang. Kedua, secara litigasi, yaitu melalui pengadilan. Masyarakat, LSM, atau pemerintah bisa menggugat perusahaan yang merusak lingkungan. Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat punya 4 hak untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengawasi dan melaporkan pelanggaran, dan bahkan menggugat ke pengadilan jika terjadi kerusakan. Masyarakat adat Raja Ampat misalnya, sudah lama hidup selaras dengan alam, mereka punya kearifan lokal dalam menjaga hutan dan laut. Kini, suara mereka harus didengar dan dilibatkan dalam setiap keputusan. Kasus Raja Ampat ini harus dilihat dengan asas-asas hukum lingkungan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti asas tanggung jawab negara wajib melindungi dan mengelola lingkungan, asas kelestarian dan keberlanjutan. Setiap kegiatan harus menjaga kelestarian untuk generasi sekarang dan mendatang. Asas partisipatif, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Asas keadilan, perlindungan lingkungan harus adil untuk semua, termasuk masyarakat adat. Asas ekoregion, pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik wilayah. Asas kehati-hatian dan pencegahan, setiap potensi pencemaran harus dicegah sejak dini. Asas akuntabilitas dan polluter pays, siap merusak, dia harus bertanggung jawab dan membayar pemulihan. Semua asas ini bertujuan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, menjaga kelestarian sumber daya alam, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang. Raja Ampat adalah warisan dunia milik kita bersama. Jangan biarkan surga ini hancur demi keuntungan sesaat. Mari bersatu jaga lingkungan dan pastikan keindahan Raja Ampat tetap lestari untuk anak cucu kita. Ingat, lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jaga Raja Ampat, jaga masa depan Indonesia.